tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Baik, yang pertama-tama kami hormati Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Dan yang kedua yang kami hormati Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan tidak lupa pula dosen pengampu kita yakni Ustadzah Nur Fatimah MPD. Baik, langsung saja izinkan saya menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Nah, di sini ada beberapa yang penting. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Nah, pengertian demokrasi, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Nah, demos ini rakyat dan kratos ini kekuasaan gitu. Nah, prinsip utama demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta perlindungan hak asasi manusia dalam praktiknya. Demokrasi mendorong partisipasi aktif warga negara dan dalam pengambilan keputusan politik dan menjamin kebebasan berbicara serta pluralisme politik. Nah, yang kedua, sejarah perkembangan. Nah, di sejarah perkembangan ini demokrasi Indonesia telah mengalami perjalanan yang kompleks sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, terbagi dalam beberapa periode penting. Nah, ini yang pertama, demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Nah, mengadopsi sistem parlementer dengan kekuasaan di tangan parlemen, namun sering diwarnai ketidakstabilan politik. Nah, yang kedua, demokrasi termimpin. Nah, untuk demokrasi termimpin di sini dari tahun 1959 sampai 1965. Nah, lanjut juga demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dari 1966 sampai 1998. Nah, yang terakhir yaitu demokrasi pasca reformasi. Nah, untuk pasca reformasi di sini dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah, transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka dengan pemilihan umum langsung dan peningkatan partisipasi masyarakat. Lanjut yang ketiga, yaitu fungsi dan peran demokrasi. Nah, demokrasi memiliki beberapa fungsi dan peran penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain yang pertama, kedaulatan rakyat. Nah, untuk kedaulatan rakyat ini memberikan kekuasaan politik kepada rakyat untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan dan pemilihan wakil mereka. Dan yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, keadilan dan inklusi. Dan yang keempat, transparansi. Dan yang kelima, kekuasaan dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu tantangan terkini. Nah, tantangan terkini dalam demokrasi Indonesia terutama menjelang pemilu 2024 meliputi satu, dugaan kecurangan. Nah, dugaan kecurangan ini seperti apa? Lembaga memantau menyebutkan adanya indikasi kecurangan yang lebih parah dibanding pemilu sebelumnya, termasuk surat suara yang sudah tercoblos dan logistik yang bermasalah. Yang kedua, penyelenggara. Banyak laporan mengenai penyalahgunaan fasilitas negara dan ketidaknetralan pejabat publik selama kampanye. Dan yang ketiga, yang terakhir, kepercayaan publik. Kecurangan ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan hasilnya, yang dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan yang terpilih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.